Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu di pelajaran matematika. Semoga kalian tetap semangat dan kabarnya baik-baik saja. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 10, dalam kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kesehatan, semangat yang luar biasa, dan tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Apakah kalian sudah pernah mendengarkan nilai mutlak itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Terus nanti dilanjutkan ke persamaan nilai mutlak dan juga ada pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, pada kesempatan kali ini kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang konsep nilai mutlak itu. Apa sih nilai mutlak? Nah, di sini bisa kalian lihat nilai mutlak itu adalah nilai suatu bilangan real atau asli tanpa tanda plus minus. Jadi tidak ada tanda positif ataupun negatif. Baik itu nilai mutlak A ataupun nilai mutlak negatif A. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini dari definisinya, berarti nilai mutlak itu adalah nilai yang tanpa ada tanda negatif ataupun positif. Nah, cara penulisannya untuk semua bilangan real atau asli, A nilai mutlak dinyatakan dengan garis tegak, ada dua garis tegak, kanan sama kiri, dan itu ada nilai A-nya. Nah, jadi di situ bentuknya bisa kalian lihat, jadi bacanya itu nilai mutlak A. Ketika ada A diapit oleh dua garis vertikal yang tegak itu, berarti itu tanda nilai mutlak. Dan nilai mutlak itu hasilnya nanti tanpa adanya tanda positif maupun negatif. Nah, dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi di situ kalian bisa melihatnya di bawahnya. Misalkan ada X bilangan real, jadi nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, dari definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari nih. Jadi kalimatnya bagaimana? Nilai mutlak itu adalah suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Maksudnya kira-kira kalian paham apa tidak? Jadi begini, kalau nilai mutlaknya itu positif, yang dari bilangan positif, maka nilainya, hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Tetapi kalau nilai mutlak dari bilangan negatif, berarti hasilnya lawan dari bilangannya itu. Nah, kalian di sini bisa lihat, saya beri contoh. Misalkan diketahui nilai mutlak dari 5, berarti 5 itu kan positif. Di situ berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti bilangannya berapa? Yaitu 5.
karena 5 itu adalah lebih besar dari 0 dan 5 adalah bilangan positif. Selanjutnya ada nilai mutlak negatif 9. Sama dengan, karena tadi kalau bilangannya negatif itu berarti hasilnya lawan dari bilangan negatif itu. Berarti dinegatifkan, kemudian negatif 9. Jadi negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Otomatis lawannya negatif adalah positif. Karena negatif itu negatif 9 itu kurang dari 0. Dan negatif 9 adalah bilangan negatif. Nah, coba lihat gambar sebagai berikut. Nah, di sini dari gambar di atas, coba kalian pahami, di situ ada negatif 5, nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5, dan nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nah, dari gambar tersebut itu bisa didefinisikan sebagai jarak. Jadi nilai mutlak itu adalah bisa didefinisikan sebagai jarak. Jadi kalau untuk menghitung jarak itu kan tidak ada namanya negatif. Jadi selalu hasilnya positif. Misalkan itu ada nilai mutlak 5 adalah jarak titik 5 dari angka 0, yaitu 5. Jadi 0 sampai negatif 5 itu jaraknya 5. Dan nilai mutlak negatif 5, jarak titik negatif 5 dari angka 0 yaitu 5. Jadi dari 0 sampai negatif 5 jaraknya 5. Kemudian dari 0 ke 5 itu jaraknya juga 5. Jadi nilai mutlak negatif 5 sama nilai mutlak 5 itu hasilnya sama-sama 5. Makanya nilai mutlak itu bisa dikatakan sebagai jarak. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Jadi mempelajari konsep nilai mutlak itu juga kita harus memahami yaitu tentang sifat-sifat nilai mutlak. Pada operasi persamaan bilangan mutlak terdapat sifat-sifat bilangan mutlak yang dapat membantu menyelesaikan persamaan bilangan mutlak. Jadi ketika ada persamaan nilai mutlak, bentuknya ada operasi nanti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, berikut adalah sifat-sifat angka mutlak, nilai mutlak pada umumnya pada persamaan nilai mutlak. Nah, di sini sifatnya ada beberapa. Nomor 1, sifatnya yaitu berbunyi jika nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, jika nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Jadi ketika ada nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak negatif X. Seperti yang saya katakan di jarak tadi. Nilai mutlak negatif 5 sama nilai mutlak 5 itu hasilnya 5. Jadi sama. Yang nomor 3, nilai mutlak X dikurangi Y, maka sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Karena tidak ada tanda positif sama negatif nilai mutlak itu, maka operasi pengurangan pun dia berlaku bolak-balik. Jadi tidak hanya yang positif yang berlaku bolak-balik. Jadi nilai mutlak X dikurangi Y itu juga sama dengan hasilnya nilai mutlak Y dikurangi dengan X. Yang sifat nomor 4. Sifat nomor 4 di sini jika ada nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi ketika ada nilai mutlak X itu juga sama dengan hasilnya akar X kuadrat. Dan sifat nomor 5 di sini ketika ada X, nilai mutlak X pangkat 2 atau kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi ketika ada bilangan nilai mutlak bilangan yang dikuadratkan, jadi kuadratnya itu di luar nilai garis tegaknya itu, berarti itu hasilnya juga sama dengan X kuadrat. Nah, nomor 6, sifat nomor 6. Jika
nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nomor 7, sifat nomor 7 di sini bunyinya nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Jadi nilai ketika ada di dalam nilai mutlak itu X dikali Y, maka dia bisa dipecah, yaitu nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Dan sifat nomor 8, jika ada nilai mutlak X per Y atau dibagi sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y, dengan syarat Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nomor 9, sifat nomor 9 nih. Nah, coba kalian lihat di situ ada jika ada nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi dengan nilai mutlak Y. Nah, seperti halnya yang perkalian sama pembagian. Dan selanjutnya adalah sifat ke-10, yaitu nilai mutlak X ditambah dengan nilai mutlak Y, maka hasilnya nilai mutlak X ditambah Y. Nah, di situ sifat nomor 10 itu saya menulisnya kurang jelas, kurang pas, itu posisinya sama. Jadi sebenarnya itu nomor 10 itu sama dengan yang nomor 9, cuma operasinya penjumlahan. Yang nomor 10, yang nomor 9 adalah pengurangan. Nanti bisa kalian tulis sendiri di buku kalian, dibenahi. Nah, di sini saya kasih contoh dari sifat-sifat nilai mutlak. Contohnya di sini nomor 1, misalkan ada nilai mutlak 3, berarti sama dengan 3. Nah, nilai mutlak 3 sama dengan 3 itu dia juga sama dengan nilainya akar 9. Jadi dia berlaku sifatnya tadi adalah sifat yang nomor 4 itu. Terus kemudian yang nomor 2, diketahui nilai mutlak 3 ditambah 2. Jadi di dalam nilai mutlak itu ada 3 ditambah 2, maka hasilnya di situ ada nilai mutlak 5. Jadi nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Nah, itu juga sama dengan, karena tadi operasinya penjumlahan itu bisa dipisah, itu bisa juga dikatakan sebagai nilai mutlak ditambah nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak 5, yaitu 5. Jadi operasinya yang awalnya itu operasi penjumlahannya di dalam nilai mutlak itu juga dipisah satu-satu operasinya penjumlahan. Kemudian yang nomor 3 ada nilai mutlak 3 min 2 atau nilai mutlak 3 dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak 1 sama dengan 1. Nilai mutlak 1 berarti 1, kan 1 itu positif, berarti bilangan itu sendiri hasilnya, berarti nilainya 1. Nah, dia juga bisa menggunakan sifat, yaitu dioperasikan nilai mutlak 3 dikurangi dengan nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak 1, hasilnya sama, yaitu 1. Kemudian yang nomor 4 itu operasinya perkalian. Ketika diketahui nilai mutlak 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 3 kali 2 kan 6, berarti nilai mutlak 6 sama dengan 6. Dan dia bisa dipisah dengan cara nilai mutlak 3 dikali dengan nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak 6, yaitu hasilnya 6. 6 itu adalah positif. Dan 6 itu lebih besar dari 0, makanya dia itu hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada latihan soal, nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian untuk hasilnya nanti bisa kalian
foto dan dikirimkan ke saya melalui WA. Jadi di WhatsApp Japri saya dan dikasih nama sama kelasnya. Nah, itu latihan soalnya ada 1 nomor tetapi ada 3 poin. Nah, untuk konsep nilai mutlak di sini sampai di sini semoga kalian bisa memahaminya, dan jika kalian kurang paham dengan konsep nilai mutlak, nanti kalian bisa bertanya Japri ke saya melalui WhatsApp saya. Dan selanjutnya itu ada subbab yang akan kita bahas lagi, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Karena tadi kita sudah mempelajari apa sih itu nilai mutlak, konsep nilai mutlak, kemudian sifat-sifat nilai mutlak, nanti itu juga berlaku pada persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan linear satu variabel. Jadi ada hubungannya dengan persamaan linear satu variabel. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya persamaan linear satu variabel. Apa sih persamaan linear satu variabel itu? Persamaan linear satu variabel yaitu persamaan yang didefinisikan dengan A X ditambah B sama dengan 0. Jadi dia memiliki koefisien dan variabelnya. Variabelnya apa? X. Dan koefisiennya apa? Yaitu A sama B. Karena tadi judulnya itu adalah persamaan linear satu variabel, maka variabelnya hanya X. Ingat, mungkin kalian di SMP sudah pernah diajarkan tentang persamaan linear satu variabel. Nah, dengan A, B, maksudnya dengan A dan B-nya itu adalah harus bilangan real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada suatu persamaan, jika kedua ruasnya ditambah, dikurangi, dikalikan, atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya akan ekuivalen dengan persamaan yang semula. Itu persamaan linear satu variabel. Jadi nanti persamaan nilai mutlak itu maksudnya persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Cuma kita menggunakan yang operasi nilai mutlak. Jadi ada nilai mutlaknya. Jadi yang mutlak tadi ingat bentuknya yaitu ada bilangan yang diapit oleh 2 garis tegak. Jadi 2 garis vertikal, kanan sama kiri, yang di dalamnya itu mengandung nilai atau bilangan. Nah, kalau persamaan nilai mutlak linear satu variabel berarti yang di dalamnya garis tegak, 2 garis tegak itu adalah persamaan yang bentuknya AX plus B sama dengan 0. Nah, jadi nilai mutlak suatu bilangan itu dapat diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik 0. Dengan demikian, jarak selalu bernilai positif, yang seperti saya katakan di sebelumnya tadi pada konsep nilai mutlak. Jadi, kalau untuk mencari nilai mutlak itu berarti ingat, berarti jarak, berarti yang tidak ada tanda positif maupun negatif, ya selalu hasilnya positif. Karena kalau menghitung jarak itu tidak mungkin hasilnya negatif. Misalkan jarak kalian dari kelas A ke kelas B dan jaraknya kalian dari kelas B ke kelas A itu otomatis kan sama. Misalkan jaraknya 6 meter dari kelas A ke kelas B, berarti kelas B ke kelas A nya dia juga 6 meter. Enggak mungkin dia negatif 6 meter. Enggak ada namanya jarak itu negatif. Makanya nilai mutlak itu selalu positif. Nah, selanjutnya kita bahas kembali yaitu persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak sebagai berikut. Untuk setiap A, B, C, dan X adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka nomor 1 nih, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Dengan syarat C-nya itu lebih besar dari sama dengan 0.
maka salah satu sifat ini berlaku. Nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C untuk X-nya lebih besar dari B per A. Jadi dia itu lebih besar dari B per A atau sama dengan B per A. Dan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C untuk X-nya itu kurang dari B per A. Jadi nanti itu ketika ada persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C itu berarti ada dua kemungkinan hasilnya. Nah, kita kembali ke persamaan nilai mutlak ya. Jadi kita tadi sudah membahas konsepnya, terus kemudian nilai mutlak, persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, jadi kita itu membahas yang satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan nilai mutlak sebagai berikut. Nah, untuk setiap A, B, C, dan X-nya itu adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama nih, bentuk pertamanya, jika ada nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, dengan syarat C-nya itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka salah satu sifat ini berlaku. Jadi ketika ada nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C tadi, maka dia ada kemungkinan dua hasil, yaitu dia menggunakan AX plus B sama dengan C untuk X-nya itu lebih besar dari B per A, dan B yang kedua itu ada dinegatifkan, negatif AX ditambah B sama dengan C untuk X-nya kurang dari B per A. Nah, yang kedua, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C kurang dari 0. Maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan AX ditambah B sama dengan C. Jadi kalau ada AX plus B sama dengan C kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi persamaan AX ditambah B sama dengan C. Penyelesaian persamaan yang memuat nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Nah, untuk persamaan nilai mutlak itu nanti penyelesaiannya dia menggunakan dua. Jadinya yang pertama itu dipositifkan, yang kedua itu dinegatifkan. Nah, untuk lebih mudahnya kalian untuk memahami, bisa kalian lihat nih selanjutnya, yaitu contoh. Bisa kalian lihat di contoh soalnya yang saya berikan di sini. Nah, contoh di sini ada misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak sebagai berikut. Jadinya nomor 1 di sini, misalkan di situ diketahui nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 3. Pada bentuk ini ada dua penyelesaian sesuai dengan bentuk umumnya tadi. Jadi yang pertama, X ditambah 5 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 dikurangi dengan 5, yaitu hasilnya negatif 2. Nah, itu yang penyelesaian pertama. Yang penyelesaian kedua itu dinegatifkan. Karena tadi yang awalnya itu positif, maka yang kedua dinegatifkan. X ditambah 5 sama dengan negatif 3. Jadi 3-nya itu dinegatifkan. Maka X sama dengan negatif 3 dikurangi 5. Kan pindah ruas. Jadi yang awalnya di ruas kiri itu ada X ditambah 5 dan ruas kanan itu ada negatif 3, maka dijadikan satu, ruas kiri hanya X saja. Kemudian yang tidak mempunyai variabel itu di sebelah kanan atau ruas kanan. Kemudian hasilnya maka X sama dengan negatif 3 dikurangi dengan 5, yang hasilnya adalah negatif 8. Nah, kenapa itu tadi penyelesaiannya kok langsung X ditambah 5 sama dengan 3 dan X ditambah 5 sama dengan negatif 3?
Nah, ingat karena tadi bentuk umumnya ada dua penyelesaian dan nilai mutlak itu yang hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi ketika di dalamnya nilai mutlak itu ada bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, di situ. Jadi karena tadi diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka di sini jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 8. Kan dua penyelesaian yang hasilnya mendapatkan yang pertama negatif 2, yang kedua adalah negatif 8. Nah, tanda himpunan penyelesaian dilihat itu bentuk kurungnya, bukan kurung biasa. Nah, jadi bentuk kurungnya seperti itu, bisa kalian lihat. Itu adalah untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua. Di sini diketahui nilai mutlak 2x ditambah 3 sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya berarti dia juga mempunyai dua penyelesaian. Yang pertama 2x ditambah 3. Nah, 2x ditambah 3 itu dari mana? Nilai mutlak 2x ditambah 3 kan otomatis bilangan itu, persamaan itu kan. Karena ini bentuknya persamaan, maka hasilnya juga bentuk persamaan. Jadi nilai mutlaknya sudah tidak dituliskan lagi. Jadi nilai mutlak 2x ditambah 3, nah dilihat di situ sama dengan 5, maka penyelesaian pertama yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 5. Yang positif dulu. Maka, nah jadi karena ada yang bervariabel sama yang tidak, yang bervariabel dijadikan satu dengan yang bervariabel di ruas kiri, boleh di ruas kanan, tapi ini saya mengambil yang ruas kiri. Dan yang tanpa variabel berarti di sebelah kanan atau di ruas kanan. Jadi biar bisa diselesaikan, maka yang bervariabel dijadikan dengan yang bervariabel, yang tidak bervariabel dijadikan dengan yang tidak bervariabel. Maka 2x di sebelah kiri sama dengan 5 dikurangi dengan 3. Kan tadi yang kalau di sebelah kiri itu awalnya positif 3, kalau pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Maka hasilnya 2x sama dengan 5 dikurangi 3, yaitu 2x sama dengan 2. Maka x-nya berapa? X-nya berarti 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, untuk penyelesaian kedua. Untuk penyelesaian kedua, di sini ada 2x ditambah 3 sama dengan negatif 5. Maka hasilnya sama dengan penyelesaian pertama. Cuman yang ini 5-nya kan negatif. Berarti 2x sama dengan negatif 5 dikurangi dengan 3. Berarti 2x sama dengan negatif 5 dikurangi 3 berarti negatif. Punya hutang 5, punya hutang lagi 3. Berarti hutangnya ada 8. Ingat operasi negatif sama positifnya. Nah, jadi 2x sama dengan negatif 8. Yang hasilnya x-nya itu berarti negatif 8 dibagi dengan 2, yang hasilnya adalah negatif 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,1. Nah, penulisannya duluan yang negatif 4, karena yang sebelah kiri kalau menurut garis bilangan yaitu duluan yang sebelah kiri itu adalah negatif, kemudian yang sebelah kanan positif. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 3. Nah, di sini sudah beda lagi dengan yang bentuk persamaan contoh 1, 2. Di sini bentuknya yaitu nilai mutlak x ditambah 1 ditambah 2x. Jadi yang x ditambah 1-nya itu ada di dalamnya nilai mutlak, kemudian yang 2x-nya itu ada di luarnya. Berarti persamaannya bentuknya gini. Nilai mutlak x ditambah 1 ditambah dengan 2x. Nah, sama dengan 7. Berarti perhatikan di sini. Kalian harus memperhatikan bentuk aljabarnya. Di dalamnya tanda mutlak yaitu x ditambah 1.
Pada bentuk ini juga ada dua penyelesaian sama dengan yang persamaan sebelumnya. Tetapi di sini bagian pertama, batasan untuk X ditambah 1 lebih besar dari 0 atau X lebih besar dari negatif 1. Dan kemudian yang kedua untuk batasan X-nya ditambah 1 kurang dari 0 dan X-nya kurang dari negatif 1. Jadi dari bentuk persamaan di atas itu dicari dengan batasannya. Batasannya menggunakan yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Tanda mutlaknya itu kan X ditambah 1. Yang di luarnya itu nanti buat mengerjakan untuk penyelesaian akhirnya. Nah, yang pertama, untuk X lebih besar dari atau sama dengan negatif 1, persamaan mutlak dapat ditulis, maka dalam kurung ya, dikasih kurung biar mudah. X ditambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. X ditambah 2X sama dengan 7 dikurangi 1. Nah, bisa lihat itu juga sama seperti persamaan sebelumnya. Kalau yang bervariabel berarti dijadikan 1 dengan yang bervariabel. Maka X sama 2X kan sama-sama bervariabel, berarti dijadikan 1 di sebelah kiri. X ditambah 2X sama dengan yang 7 dijadikan 1 dengan yang positif 1. 7 positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif, berarti 7 dikurangi 1. X ditambah 2X, karena variabelnya itu sama-sama X, berarti bisa langsung dijumlahkan. Yang hasilnya X itu kan koefisiennya sama dengan 1, karena nggak ada nilainya berarti nilainya 1, berarti 1X ditambah 2X berarti 3X sama dengan 7 dikurangi 1 berarti turun ke bawah yaitu jadi 6. Nah, 3X sama dengan 6 berarti hasilnya X nya itu 6 dibagi 3, hasilnya 2. Nah, jadi di situ dia terpenuhi batasan lebih besar dari negatif 1, kan 2 itu lebih besar dari negatif 1. Nah, untuk batasan kedua untuk X kurang dari negatif 1 berarti dinegatifkan. Jadi yang persamaannya yang dinegatifkan, bukan yang C-nya ya, persamaannya yang dinegatifkan. Negatif X ditambah 1 dalam kurung ya itu tadi, kemudian ditambah dengan 2X sama dengan 7. Negatif X ditambah 2X hasilnya kan, berarti kan negatif dikalikan X berarti negatif X. Negatif ditambah dengan 1, negatif dikalikan dengan positif 1 berarti negatif 1 gitu maksudnya. Nah, disitu berarti negatif X ditambah 2X dijadikan 1 yang variabel X-nya. Berarti negatif X ditambah 2X sama dengan 7 ditambah 1. Hasilnya X sama dengan 8. Kan negatif X ditambah 2X berarti kan tinggal X. Berarti X-nya langsung 8. Nah, karena X sama dengan 8 maka tidak terpenuhi karena batasannya tadi kan X kurang dari negatif 1 dan 8 itu kan lebih besar dari negatif 1. Berarti untuk hasil kedua, penyelesaian kedua dia tidak memenuhi. Makanya kesimpulannya di sini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Jadi yang hanya memenuhinya hanya yang penyelesaian pertama yaitu 2. Yang penyelesaian kedua tidak memenuhi batasan X kurang dari negatif 1. Alasannya itu karena X-nya itu lebih besar dari negatif 1, bukan kurang dari ya. Nah, itu. Nah, di sini untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak selanjutnya, contoh menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Jadi persamaan nilai mutlak itu bisa juga kita menggunakan dengan cara definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nah, berarti menggunakan garis bilangan. Jarak suatu bilangan ke titik 2 senilai 3 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat pada garis bilangan di sini. Nah,
Nah, di situ kan ada tanda tanya itu, di garis bilangan ada tanda tanya, terus kemudian yang tengah-tengah nilainya itu ada 2. Nah, di sini ada 2. Jadi yang kanan kiri itu tanda tanya. Tanda tanya itu isinya berapa? Berarti jika diuraikan dalam persamaan, maka itu kan jaraknya sudah diketahui tuh, jaraknya ada 3. Jadi dari 2 ke tanda tanya yang kiri itu jaraknya 3, dari 2 ke tanda tanya yang kanan itu jaraknya 3. Nah, jika diuraikan dalam persamaan, maka tanda tanya itu dianggap X. Berarti X menuju ke 2 yaitu 3. Berarti di situ ditulis yang bawah, yang kedua, persamaan kedua, X dikurangi 2. Nah, ada 2 penyelesaian kan itu. Berarti nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Dan penyelesaiannya kalau diselesaikan menggunakan aturan bentuk umum persamaan nilai mutlak, maka X ditambah 3, X sama dengan 3 ditambah 2, itu nilainya X sama dengan 5. Atau nilai mutlak X min 2 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 ditambah 2, yaitu X sama dengan negatif 1. Nah, di situ dari gambar garis bilangan di situ jarak ya, itu dianggap jarak. Kan yang sebelah kiri itu pasti yang ke kiri itu kan negatif. Kalau yang ke kanan itu positif. Makanya di situ hasilnya itu negatif 3 yang ke kiri, yang bawah. Kalau yang atas itu ke kanan, berarti yang ketiga. Itu kalau kita menggunakan definisi jarak. Selanjutnya, nah di sini untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel bisa menggunakan juga dengan menggunakan grafik atau menggambarkan grafik. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik? Itu berarti kita seperti grafik-grafik lainnya, yaitu kita harus mengeplotnya untuk menentukan garis yang berpotongannya nanti. Nah, kedua garis persamaan, nah di sini bisa kalian lihat menggunakan grafik. Kedua ruas persamaan dimisalkan sebagai fungsi dan di gambar grafiknya ditentukan titik potong kedua grafik tersebut. Nah, persamaannya di sini misalkan diketahui persamaan nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, jadi ketika ada persamaan itu berarti dia juga memiliki 2 kemungkinan. Berarti misalkan Y1-nya itu adalah X min 2, nilai mutlak X min 2, dan Y2-nya adalah 3. Nah, berarti kita dengan cara bagaimana? Caranya mengeplot. Mengeplot itu misalkan persamaan yang pertama Y1 dulu, kita bahas yang Y1. Y1 itu nilai mutlak X min 2 kan. Berarti itu kan sama dengan Y1 sama dengan X min 2, karena nilai mutlak itu bilangan itu sendiri ya, bilangannya berarti X min 2. Jika X-nya 0 diganti, ngeplot itu berarti itu, dimisalkan Y1 dulu, X-nya 0, maka Y1-nya adalah X-nya 0 berarti Y1-nya adalah negatif 2. Nah, karena itu nilai mutlak, ya kan, nilai mutlak kan kalau negatif berarti lawannya, berarti kan positif. Berarti lihat garis tegak pada grafik itu adalah Y, yang garis horizontal yang lurus ke kanan kiri itu horizontal ya, itu yang X, yang tegak vertikal itu Y. Jadi jika Y-nya 1 itu X diketahui 0, maka Y-nya negatif 2. Negatif 2 karena nilai mutlak, maka 2 berarti ke atas itu ada tanda plotnya 2. Dan jika Y-nya yang 0, maka X-nya 2 berarti ke kanan diplot 2. Nah, di situ ke kanan 2 tandanya. Nah, dan persamaan keduanya Y2 menggunakan Y2. Y2-nya di situ 3. Jadi jelas 3 toh. 3 ke kanan.
Nah, untuk nilai mutlak itu grafiknya dia pasti bentuknya seperti V. Itu ya, V. Karena atau hasilnya kan dua kemungkinan persamaan tadi. Berarti atau itu. Jadinya di situ bentuknya V. Titik potongnya berarti dia ketemu. Jika itu diteruskan di garis red, garisnya lurus. Berarti itu mungkin kalau hanya melihat di gambar mungkin kalian kurang jelas. Nanti bisa tanya-tanya jika sudah kita bertemu di tatap muka. Nah, berarti garisnya di situ bentuknya titik potongnya V ya. Penarikannya harus berbentuk V karena nilai mutlak persamaan nilai mutlak itu bentuknya seperti V garisnya. Jadi titik potongnya kedua garis berpotongan di titik X sama dengan 5 dan X-nya negatif dan atau X sama dengan negatif 1. Jadi itu berpotongannya di X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Nah, untuk penyelesaiannya maka nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 sama nilai himpunan penyelesaiannya berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya di sini jika menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi tadi ada menggunakan jarak, ada menggunakan grafik, kemudian ada menggunakan definisi nilai mutlak. Dari definisi nilai mutlak dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, ini itu sama dengan yang menggunakan awalnya tadi konsepnya. Terus di sini dari definisi nilai mutlak dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Dia berarti dua kemungkinan. AX ditambah B sama dengan C atau negatif AX ditambah B sama dengan C. Dan juga bisa AX ditambah B sama dengan C atau AX ditambah B sama dengan min C. Itu kalau menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kita tetap contohnya di situ menggunakan persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, di situ X min 2 sama dengan 3 atau X min 2 sama dengan negatif 3. Penyelesaiannya seperti itu, berarti ada dua penyelesaian. Jadi X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 1. Itu penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya tadi. Bisa kalian cek kembali. Nah, yang ini selanjutnya menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Jadi persamaan nilai mutlak itu juga bisa dicari dengan menggunakan cara menguadratkan kedua ruasnya. Nah, di sini menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara menguadratkan kedua ruas hanya boleh dilakukan jika ruas bernilai positif. Jadi jika ruasnya itu bernilai positif. Nah, di sini contohnya nilai mutlak X dikurangi dengan 2 sama dengan 3. Oleh karena kedua ruas bernilai positif, maka bisa diselesaikan dengan menggunakan cara menguadratkan kedua ruasnya. Jadi kedua ruas dikuadratkan. Nah, di situ nilai mutlak X dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Berarti 3-nya juga dikuadratkan. Yang kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Berarti hasilnya X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X min 2 kuadrat dikuadratkan, diselesaikan dulu. Terus kemudian 3 kuadrat itu dipindah ke ruas kiri agar dia sama dengan 0. Karena persamaan tadi C-nya harus 0, berarti dipindah ke ruas kiri. Jadi hasilnya X min 2 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Sama dengan X min 2 ditambah 3 dikali X min 2 min 3 sama dengan 0. Nah, itu bisa kalian otak-atik sendiri bagaimana hasilnya kok bisa seperti itu. Kemudian hasilnya berarti tinggal X ditambah 1 dikali X min 5 sama dengan 0. Nah, jadi di situ hasilnya X
X plus 1 sama dengan 0 dulu, diselesaikan satu-satu. Berarti X plus 1 sama dengan 0, maka hasilnya X sama dengan negatif 1. Atau X dikurangi 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya hampir sama dengan yang awal tadi. Next, selanjutnya di sini ada soal. Jadi tadi di konsep nilai mutlak juga saya kasih soal, kemudian di persamaan nilai mutlak juga saya kasih soal. Nah, sebelum kita ke soal ini, untuk persamaan nilai mutlak tadi ada beberapa cara, itu bisa kalian memilihnya mana yang mudah untuk digunakan untuk penyelesaian persamaan itu, bisa kalian pilih. Itu kalau hanya diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Tetapi kalau diminta untuk beberapa cara dan sampai menggambarkan grafiknya, berarti itu semuanya harus digunakan cara-cara di atas. Jadi tadi kan ada caranya, yaitu yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, jadi menggambarkan garis bilangan itu. Kemudian tadi ada yang menggunakan grafik. Kemudian tadi menggunakan definisi nilai mutlak itu sendiri. Yang terakhir adalah dengan cara menguadratkan kedua ruas. Nah, itu ada beberapa cara. Jadi kalian ada banyak pilihannya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dari konsep nilai mutlak sama persamaan nilai mutlak. Kemudian tadi di konsep juga ada sifat-sifatnya. Itu yang paling penting, sifat-sifatnya harus dipelajari betul-betul. Nah, di sini saya kasih soal di persamaan nilai mutlak, yaitu tentukan penyelesaian persamaan berikut menggunakan cara grafik, cara analisis nilai X, dan cara menguadratkan ruas. Nah, di sini berarti kalian harus menggunakan 3 cara. Jadi menggunakan grafik, mengeplot tadi, kemudian cara analisis nilai X, dan cara menguadratkan kedua ruas. Saya kasih 2 soal. Dan di konsep nilai mutlak tadi ada 1 soal. Jadi ada 3 soal. Nah, itu soalnya bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Dan saya harap kalian juga meresumnya materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya itu tatap muka di kelas itu hanya kita mengulangi sedikit. Karena di sini kalian sudah melihat video pembelajaran dari saya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya. Jadi ada niat untuk belajar matematika, khususnya pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila ada materi yang kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui japri saya di WhatsApp dan tinggalkan komentar di videonya. Nanti ketika sudah kalian lihat, apabila ada salah kekurangan dari kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.